Gitu ya. Boleh enggak bayar zakat fitr dengan uang? Jumhurul ulama Syafi'i, Maliki, Hambali bilangnya apa? Bilangnya enggak bisa dikonversi ke uang tuh enggak boleh. Kenapa? Rasulullah dalam kehidupan beliau enggak pernah mengkonversi kepada dirham. Yang ada Rasulullah itu 1 sok syair, 1 sok gandum, gitu kan ya. Itu yang diberikan oleh Nabi sepanjang beliau berzakat. Maka ya sudah, tekstualis saja gitu kan. Barangkali demikian. Sehingga 3 mazhab ini mengatakan ya beras gitu. Mazhab Hanafi mengatakan boleh dikonversi ke uang seharga, yaitu tadi. Kalau Hanafi itu 3,8 kilo. Jadi kalau versi Hanafi, kalau ngikutin pendapat Hanafi, Anda mengkonversinya jangan pakai takaran Syafi'i. 2,5 kilo. Ya, kalau mau konversi ke uang pakai konversi versi Hanafi, yaitu 3,8 kilo dikali misalkan berapa Bu harga berasnya Bu? Jangan bilang 8.000, beras Anda enggak segitu harganya. Beras di rumah Anda 15.000. Berarti memberikannya kalau memang mau beri uang versi Hanafi adalah 45.600. Genepin aja 50. Nah, tapi ini kan ada hadisnya. Kata mazhab Hanafi itu gini. Ughnuhum 'anit talab hadzal yaum. Berangkat dari hadis ini. Rasul bilang, penuhilah kebutuhan mereka hari ini, tanggal 1 Syawal itu. Memenuhi kebutuhan orang miskin itu kan tidak cukup hanya dengan harga beras. 50.000 mau buat apa? Orang miskin di zaman ini kebutuhannya bukan cuma beli beras aja. Bisa jadi di rumah mereka ada beras, ada telur, ada gula, tapi mereka nggak punya tabung gas tuh, yang 3 kilo melon tuh. Habis. Ya. Ngasih 50.000 tinggal 25 tuh harganya, uangnya, gitu ya. Mereka butuh pulsa barangkali. Nah, kan disuruh sama Rasulullah ya. Sama Rasulullah kan disuruh ugnuhum ya. Suruh cukupkan mereka dari kekurangan di tanggal 1 Syawal. Ya sekalian aja jangan nanggung-nanggung 100.000 gitu. Ya. Jadi 38.500 itu zakatnya, sisanya itu uang sedekah. Karena prinsipnya dalam mazhab Hanafi adalah mencukupkan kebutuhan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim yang memiliki makanan pokok yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga yang dia tanggung untuk 1 Syawal, mulai dari maghribnya sampai paginya sampai menjelang maghrib selanjutnya. Kalau punya kelebihan berarti wajib bayar zakat tuh. Nah, itu ya. Artinya orang miskin pun sebenarnya bisa kena kewajiban bayar zakat fitr. Coba, pernah jenengan lihat nonton film Para Pencari Tuhan? Di film Para Pencari Tuhan itu ada skenario di mana malam takbiran itu orang-orang pada sibuk bayar zakat. Yang menjadi permasalahannya adalah zakatnya itu tidak disentralisasikan, entah di masjid kek, panitia kek, atau amil gitu ya. Bayarnya masing-masing tuh. Nah, karena setiap orang berpikir bahwa rumah A adalah miskin, rumah B adalah miskin, justru malah cenderung banyak yang ngasih ke rumah A. Rumah B malah kosong dari distribusi zakat. Akhirnya sampai malam hari, tengah malam, si rumah A ini menumpuk, Pak. Padahal dia miskin, tapi jatah dapat zakatnya itu menumpuk dia. Berarti gitu ya, kalau dari fikihnya, di malam itu si miskin ini wajib juga membayarkan zakat kepada tetangga rumah B, karena rumah B kosong. Nah, yang diwajibkan bayar zakat itu beda nih antara zakat harta sama zakat fitr. Jadi pada prinsipnya sebenarnya zakat fitr itu latihan kita supaya jadi orang kaya. Supaya nanti kalau sudah punya harta, santai hati kita untuk mengeluarkan harta kita, gitu ya. Jadi latihannya di zakat fitr nih, gitu. Orang miskin pun sudah di briefing untuk jadi kaya itu sebenarnya pada zakat fitr. Harus siap ente jadi orang kaya, gitu ya. Jadi ketika sudah punya, nah itulah kenapa kalau saya sih lebih menyarankan kalau urusan zakat nih dalam satu komplek lebih baik disentralkan saja. Ya,
Kenapa demikian? Distribusinya tepat sasaran insya Allah. Jadi tidak akan ada jomplang tuh rumah B nggak dapat sama sekali, rumah A malah dapat banyak begitu, nggak begitu. Ya, baik. Kemudian waktu wajibnya, ini jumhurul ulama dengan mazhab Hanafi berbeda dalam urusan waktu wajib mengeluarkan zakat fitr. Jadi ada istilah waktu wajib, ada istilah waktu yang dimubahkan, begitu ya, yang dibolehkan. Waktu wajibnya itu kalau Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka mengatakan pokoknya masuk 1 Syawal, dari malam harinya itu sudah wajib ngeluarin zakat. Misalkan nanti sore sidang isbat nih, sekarang 29 Ramadan gitu ya, tar sore isbat, kok ternyata ketahuan ada hilal, maka maghrib nanti maghrib ini sudah 1 Syawal. Di saat itulah kita sudah kena waktu wajib untuk masuk waktu wajib untuk bayar zakat. Beda dengan Hanafi. Hanafi itu bilang kalau nanti maghrib itu masuk 1 Syawal, maka waktu wajibnya membayar zakat fitr besok subuhnya. Itu ya, itu versi madhab Hanafi. Nanti ini efeknya akan beda Bapak Ibu semua. Efeknya adalah begini, kalau ada bayi baru lahir, ya, bayi baru lahir maghrib atau isya, kalau versi jumhurul ulama wajib dibayarkan zakatnya nih anak. Misalkan anak saya baru lahir malam takbiran tuh, ya saya akan mengeluarkan zakat atas nama anak saya juga. Begitu juga yang mati, ya, ada orang meninggal ketika ba'da sholat isya. Orang meninggal ba'da sholat isya, belum bayar zakat fitr. Versi jumhurul ulama wajib dibayarkan zakatnya. Kena masih itu, gitu ya. Karena waktu maghrib dia masih hidup. Waktu maghrib masih hidup. Beda halnya dengan pendapat Hanafi. Kata Hanafi, kalau meninggalnya isya belum wajib zakat dia. Karena kenapa? Waktu wajibnya itu adalah ketika subuh. Nah, ini versi Hanafi, begitu ya. Baik. Bagaimana kalau kita mendahulukan, kan waktu wajibnya 1 Syawal ya. Bagaimana kalau kita bayar di awal Ramadan? Mulai masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan udah gencar bayar zakat. Ini kan apa stand zakat kalau di mal-mal sudah mulai banyak itu ya, Bu ya. Iya enggak, Bu? Oh, enggak hobi ke mall ya? Wah, ahli ibadah semua ini. Kalau saya dalam 1 minggu ini sudah 4 kali ke mall, Bu. Ceramah tapi. Jadi nggak mungkin saya shopping ke mall itu karena pakaiannya begini. Iya, tadi malam ke Kokas itu ya, kota Casablanca itu. Sengaja menghindari LG, UG itu ya, sampai ke atas saya hindari itu. Aurat semua itu nampak. Jadi lewat bawah saja langsung parkiran, langsung ke musolanya gitu ya, ke masjidnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita mendahulukan zakat itu memang tidak masuk dalam waktu wajib, tapi bukan berarti tidak boleh. Tetap boleh kata jumhur ulama. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan, ini kecuali Hanafi ya. Kalau jumhur itu mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa boleh, yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa demikian? Khawatirnya ada kejadian-kejadian tertentu, musibah, bencana alam di bulan Ramadan. Kayak dulu waktu zaman Covid ya. Zaman Covid itu kan MUI langsung mengeluarkan edaran, bukan fatwa. MUI itu mengeluarkan edaran. Apa edarannya? Keluarin zakat dari sekarang. Kenapa demikian? Yang butuh banyak. Gitu kan? Banyak yang kena PHK, terpaksa di PHK karena kenapa? Emang tidak bisa ada produksi gitu. Dan lain sebagainya. Ruang gerak kita mulai dibatasi pada waktu itu kan gitu. Sehingga banyak orang miskin. Banyak orang yang membutuhkan. Maka MUI mengeluarkan edaran, bukan fatwa, nggak perlu fatwa kayak gitu karena memang boleh dari ulama klasik memang sudah dibolehkan ijma'an, bukan ijma' sih, jumhur. Maka dalam hal ini diperbolehkan dari awal gitu ya, kalau memang ada kemaslahatan di sana.
Nah, ada sejumlah perbedaan pendapat terkait takaran daripada beras. Kan yang disarankan oleh para ulama itu adalah qutu ahlil balad, makanan pokok penduduk setempat. Makanan pokok orang Indonesia apa? Ada yang makan beras di sini? Nasi, Bu. Tapi kan nggak mungkin ditimbang nasinya, ditimbang berasnya. Yang makan beras siapa? Ayam. Ya. Nah, ini memang ada beberapa perbedaan. Kalau Hanafi itu bilang 1 so' itu setara dengan 8 ritel erok. Yang kalau dikonversi ke zaman sekarang itu 3,8 kilo. Hanafi. Ada pendapat lain yang mengatakan 1 so' itu setara dengan 675 gram, 4 mud, 1 mudnya itu 675 gram, yang kalau dikonversi ke volume ya, itu setara dengan 2,7. Ada pendapat yang ketiga mengatakan setara dengan 2,1 kilo. Kilo ya, bukan liter, orang Betawi pakai liter. Nah, ini ada yang 2,7 kilo, ada 2,1 kilo, ada 3,8 kilo. Majelis Ulama Indonesia lebih cenderung menggunakan 3 kilo untuk kehati-hatian. Ya sebenarnya menggunakan 2,5 kilo juga kehati-hatian dari pendapat yang mengatakan 2,1 kilo. Jadi kalau masjid ini menggunakan takaran 2,5 kilo, artinya seandainya itu dihitung lebih, ya, seandainya itu dihitung lebih, maka kelebihannya masuk dalam sodakoh. Jangan khawatir, tidak ada yang sia-sia kok dalam agama kita itu. Ya, Anda lebih dari bayar zakat Anda, kelebihannya jadi sodakoh. Ya seandainya nanti ada yang mau, Ustaz saya pengen hati-hati aja deh, takutnya keliru, maka saya bayar 3 kilo ke panitia. Tidak apa-apa, bayar 3 kilo gitu. Nah, itu terkait masalah itu tadi, tentang masalah takaran. Kalau mau aman sebenarnya Bapak Ibu atau panitia bisa beli gelas mud itu sudah ada di toko-toko online itu. Ya. Coba ada punya Syekh Muhammad Jabir itu jual juga itu. Bukan jual sih, punya gitu ya, saya tidak bilang jual. Beliau punya itu. Ya, punya takaran mud dan kita bisa membelinya gitu. Seperti apa sebenarnya 1 mud itu, 1 so' gitu. Takaran so' itu ada. Jadi dengan 1 mud ya, 1 mud. Jadi kita 4 kali beginiin gitu, 4 kali gayungnya ya, 4 kali ngambil berasnya sehingga bisa dihitung tuh berapa. Jadi kalau beliau sendiri pernah kami mengisi kajian bersama itu tentang itu zakat, beliau bilangnya lebih amannya di angka 3 kilo gitu. Tapi ya kalau percaya lebih menganut pendapat 2,1 kilo, maka 2,5 kilo itu angka aman. Gitu ya. Boleh enggak bayar zakat fitrah dengan uang? Ustaz, fleksibel aja Ustaz gitu. Kalau pakai beras ribet bawanya, apalagi saya satu rumah 10 orang, apa iya saya tenteng 10 kantong. Itu misalkan seperti itu. Satu rumah 10 orang. Maka dalam hal ini kalau kita menganut pendapat, merujuk kepada pendapat madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan boleh dikonversi ke uang seharga, itu tadi. Kalau Hanafi itu 3,8 kilo. Jadi kalau versi Hanafi, kalau ngikutin pendapat Hanafi, Anda mengkonversinya jangan pakai takaran Syafi'i. 2,5 kilo. Ya, kalau mau konversi ke uang, pakai konversi versi Hanafi, yaitu 3,8 kilo dikali misalkan berapa Bu harga berasnya Bu? Jangan bilang 8.000, beras Anda enggak segitu harganya. Beras di rumah Anda 15.000. Berapa? 12.000, 12.000. Berarti memberikannya kalau memang mau beri uang versi Hanafi adalah 45.600. Genepin aja 50. Nah, tapi ini kan ada hadisnya. Kata mazhab Hanafi itu gini. Ughnuhum 'anit talab hadzal yaum, berangkat dari hadis ini. Rasul bilang, penuhilah kebutuhan mereka hari ini, tanggal 1 Syawal itu. Memenuhi kebutuhan orang miskin itu kan tidak cukup hanya dengan harga beras. 50.000 mau buat apa?
Orang miskin di zaman ini kebutuhannya bukan cuma beli beras aja. Bisa jadi di rumah mereka ada beras, ada telur, ada gula, tapi mereka nggak punya tabung gas tuh, yang 3 kilo melon tuh. Habis. Ya. Ngasih 50.000 tinggal 25 tuh harganya, uangnya, gitu ya. Mereka butuh pulsa barangkali. Nah, kan disuruh sama Rasulullah ya. Sama Rasulullah kan disuruh ugnuhum ya. Suruh cukupkan mereka dari kekurangan di tanggal 1 Syawal. Ya sekalian aja, jangan nanggung-nanggung 100.000 gitu. Ya. Jadi 38.500 itu zakatnya, sisanya itu uang sodakoh. Karena prinsipnya dalam mazhab Hanafi adalah mencukupkan kebutuhan orang miskin. Maka boleh dikonversi kepada uang. Tapi jumhurul ulama, Syafi'i, Maliki, Hambali bilangnya apa? Bilangnya, oh enggak bisa, dikonversi ke uang tuh enggak boleh. Kenapa? Rasulullah dalam kehidupan beliau enggak pernah mengkonversi kepada dirham. Yang ada Rasulullah itu 1 sok syair, 1 sok gandum, gitu kan ya. Itu yang diberikan oleh Nabi sepanjang beliau berzakat. Maka ya sudah, tekstualis saja gitu kan. Barangkali demikian. Sehingga 3 mazhab ini mengatakan ya beras gitu. Ya, maka seandainya panitia zakat mau menerima uang dari pemberi zakat, dalam hal ini konversinya kepada timbangan mazhab Hanafi. Jangan versi jumhur yang 2,5 kilo atau 3 kilo. Jangan. Ini namanya campur aduk mazhab. Gado-gado namanya. Kalau mau Hanafi, ya timbangannya Hanafi. Kalau mau jumhur, timbangannya jumhur. Dan kalau jumhurul ulama tidak mengkonversi ke uang. Kalau mau mengkonversi ke uang, opsinya nanti ikut timbangannya Hanafi, minta 50.000 sekalian. Gitu ya. Baik. Jadi kalau 1 orang 50.000, dalam 1 rumah ada 10 orang, ya Anda bayar 500.000. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.